anak kecil para hadirin yang disusui oleh ibunya. Dan yang ketiga, walaula bahaimu rutta, kalau bukan karena anak, kalau bukan hewan-hewan yang digembalakan, la subba alaikumul azabu subba, Allah akan hancurkan, Allah akan turunkan bala sebesar-besarnya akibat dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita sangat bersyukur dan sangat bersyukur kepada Allah, mereka sekarang berada di tengah-tengah kita, orang-orang tua yang telah tumbuh ubannya. Karena uban itu para hadirin itu jangan dicabut. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah tumbuh uban itu jangan dicabut. Hukumnya makruh. Mamin muslimin yashibu syaibatan fil Islam. Orang-orang yang tumbuh ubannya, kanat lahu nur yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti uban tersebut para hadirin akan menjadi cahaya. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mamin syaibatin, tidak ada satu uban illa kutibalahu bihal hasanah. Allah akan catat sebagai sebuah hasanah, sebuah kebaikan. Wa rufiya anhu biha khati'ah, satu uban yang tumbuh itu satu kesalahan yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wa rufi'a lahu biha darajah, Allah angkat satu derajat akibat satu uban yang tumbuh. Oleh karena itu para hadirin, fuqaha mengatakan makruh mencabut uban. Mungkin ada yang bertanya, para ibu-ibu, para yang khususnya, tapi Ustadz, uban saya ini udah banyak, laki-laki sudah nggak tertarik, suami sudah mulai berkurang, itu bagaimana hukumnya? Para solusi yang ditawarkan oleh para fuqaha, oleh para hukum fikih adalah rambut ubannya itu diwarnai. Boleh diwarnai dengan izin suami. Oleh karena itu para hadirin, syariat Islam fikih itu sangat mudah. Syariat Islam itu sangat memberikan kemudahan bagi orang-orang muslim. Dan tapi yang harus perlu diingat para hadirin, dicari pewarna rambut yang tidak dapat menahan, yang dapat menahan air wudhu atau air mandi datang ke rambutnya. Karena ada beberapa zat yang dapat menahan air rambut untuk kena bisa ke rambut, yang menahan air untuk bisa kena ke rambut. Dan solusi terbaik yang para fuqaha katakan menggunakan henna. Itu baik laki-laki kita atau perempuan yang tumbuh rambut dipakein henna itu rambut. Itu merupakan sunnah ajaran. Oleh karena itu para hadirin semuanya, Islam itu mudah, apalagi para istri-istri yang ingin berdandan sama suaminya. Ada banyak yang dilarang bagi perempuan yang belum menikah, tapi karena izin suami itu diizinkan oleh syariat, diizinkan oleh para fuqaha. Di antaranya adalah mewarnai rambut. Tapi bagi perempuan yang belum menikah itu jangan. Tapi setelah menikah mereka minta izin kepada suaminya. Demikian para hadirin. Kemarin Habib Usman Sahibul Bait, Allah yutawil umru, semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam kesehatan dan dalam keafiatan, mengirimkan saya sebuah tema yang begitu menarik. Temanya yaitu menjaga solidaritas, kemudian apa Habib? Menjaga silaturahmi dan solidaritas di tengah-tengah pandemi. Ini para hadirin judul-judul yang sangat menarik. Dan ini yang ingin saya sampaikan sejak dahulu. Yang pertama yang ingin saya ceritakan, ketika saya berada di Tarim para hadirin, awal-awal pandemi itu Tarim terkena wabah COVID. Itu satu hari yang meninggal bisa 10, 11, 7, 8, 9. Sampai kita semua dilarang untuk keluar dari asrama. Karena wabah COVID itu menggila di daerah Tarim. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Di tengah-tengah alat kesehatan yang sangat minim, tenaga kesehatan yang sangat terbatas, apa solusi yang ditawarkan? Para ulama waktu itu saya dengarkan berteriak, berceramah,
memberikan nasihat kepada orang-orang, dan nasihat yang paling utama yang mereka sebutkan, yang mereka anjurkan kepada orang-orang masyarakat karim tersebut adalah apa? Menyambung tali silaturahmi. Karena para hadirin, dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada suatu bala yang ajdar an yu'ajjilallahu al-uqubah li sahibi. Tidak ada suatu dosa yang layak yang Allah percepat hukumannya bagi pelaku dosa tersebut. Ma yaddakhiru lahu fi yaumil qiyamah. Di samping azab di dunia, disimpan juga azabnya buat di akhirat. Kena dua kali. Di dunia dihancurkan secepatnya, diberikan azab secepatnya, di akhirat juga kena. Beberapa dosa para hadirin, jika kita lakukan, kita terkena di dunia, di akhirat lepas. Tapi buat yang satu ini, qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi sanak saudara, hukumannya dua, dunia dan akhirat. Bahkan di dunia ajjalallahu lahul uqubah, Allah percepat hukumannya. Oleh karena itu ulama dari mengatakan, minta maaf sama saudara, sambung tali silaturahmi, minta ampun kepada Allah, tahajud sebelum subuh bangun, minta ampun. Mana zalal bala illa bidzambin, enggak turun suatu bala kecuali karena dosa kita. Wa ma rufiya illa an taubah, dan tidak akan diangkat kecuali daripada permintaan maaf, permintaan ampun kita kepada Allah. Oleh karena itu para hadirin, di malam yang mulia ini, dalam memperingati Maulidur Rasul, kita jadid bai'atuna ma'allah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan kita. Dan mari setelah maulid ini, jika kita mempunyai hubungan yang kurang baik, hubungan yang sempat terputus dengan sanak saudara, mari kita sambung lagi. Bukan hanya buat kita para hadirin, tapi juga buat semua warga Indonesia. Karena siapa sangka para hadirin, Allah turunkan bala disebabkan karena dosa kita. Oleh karena itu, ini judul yang sangat menarik, yaitu menyambung tali silaturahmi di tengah wabah pandemi. Karena ini mempunyai dua ikatan yang sangat erat. Karena dosa yang paling cepat dapat hukuman adalah memutus tali silaturahmi. Dan yang kedua adalah menyambung solidaritas, membuat hubungan yang baik, menumbuhkan rasa cinta kita kepada sanak saudara, kepada para kaum muslimin sekalian. Bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta kita para hadirin kepada saudara muslim kita, sehingga kita tidak lagi bisa terjadi salah paham, cekcok, berantem, berkelahi, salah paham, gak mau tegur dan sebagainya. Yang pertama para hadirin, yang pertama dan yang paling utama adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Apa hubungannya? Kenapa bisa begitu? Apa hubungan antara cinta Rasul dan cinta Muslim? Para hadirin yang saya hormati, cinta kepada kaum muslimin ibarat buah dari sebuah ranting pohon. Ranting pohon itu nyambungnya kemana para hadirin? Ranting pohon tersebut nyambung kepada batang, dan batang itu merupakan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Jika kita bisa menumbuhkan rasa cinta Allah dan cinta Rasulnya dari batang yang besar itu, bisa muncul lagi dahan yang bermacam-macam, dahan yang ranting yang bisa menimbulkan, yang bisa menghasilkan buah, dan buah di antara buah yang dihasilkan adalah rasa cinta kita kepada saudara kita sesama muslim. Oleh karena itu para hadirin, yang paling utama kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena para hadirin sekalian, hati ini kalau nggak diisi dengan cinta, itu bakal diisi dengan sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nasi,
Dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang mereka turuti selain Allah, yang mereka cintai seperti cintanya mereka kepada Allah. Yang harus mereka cintai adalah Allah, tapi enggak mereka cintai Allah, mereka cinta terhadap sesuatu yang dapat mengalihkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu para hadirin, hati kita ini jika kita tidak isi dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, akan terisi dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam perkara keduniaan. Dan orang yang tidak mempunyai rasa cinta Allah dan kepada Rasulnya dan diisi dengan cinta keduniaan akan mempunyai satu sifat negatif, yaitu al-ananiyah, yaitu egois. Orang yang egois akan mengorbankan apapun, akan mengorbankan segalanya demi mencapai tujuannya. Dia rela saudaranya bangkrut, dia rela saudaranya merugi, dia rela saudaranya mengalami kesusahan, yang penting dia mendapat keuntungan. Itu adalah resiko bagaimana hati yang tidak terisi dengan cinta Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu para hadirin, di malam yang mulia ini kita berusaha untuk mencurahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Namun para hadirin, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita makan itu bisa diperintahkan, karena anggota badan ini bisa digerakkan, bisa diperintah, tapi tidak dengan cinta. Ustadz nggak bisa maksa kita buat cinta kepada Rasul, karena cinta itu tak bisa dipaksakan. Cinta itu merupakan refleksi hati, curahan hati, nggak bisa dipaksain. Orang makan nggak mau makan disuruh paksa makan bisa, tapi cinta itu nggak bisa dipaksakan, benar. Kemudian apa solusinya? Apa jalan keluarnya supaya kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Bagaimana cara kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para hadirin yang saya muliakan, ulama telah mengatakan bahwa seseorang itu bisa mencintai karena beberapa hal. Yang pertama adalah al-ihsan, perbuatan baik. Jika kita para hadirin berada di tengah padang pasir, kehausan, perbekalan telah habis, minuman udah nggak ada, maut kematian udah di depan mata. Tiba-tiba ada satu orang yang lewat kemudian memberikan kita minum. Sekarang saya mau tanya kepada para hadirin, kira-kira orang tersebut bisa ngelupain jasa orang tersebut atau enggak? Saya tanya lagi sekali lagi, bisa atau enggak? Kurang kenceng, bisa atau enggak? Tidak bisa. Karena kenapa? Jasanya begitu besar. Al-insanu abdal ihsan. Manusia itu merupakan budak dari perbuatan baik. Jika ada orang yang selalu berbuat baik kepadanya, maka orang tersebut otomatis akan cinta kepada dia. Para hadirin yang saya cintai, di dunia ini para hadirin tak ada yang mencintai kita lebih daripada Rasulullah. Apa dalilnya? Mengapa saya bisa katakan demikian? Diriwayatkan dalam sebuah hadis para hadirin, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah, bermunajat kepada Tuhannya, mengangkat kedua tangannya hingga air mata beliau bercucuran. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, tanya kepada kekasihku Muhammad,
Ma alladhi yubki, apa yang membuatmu menangis? Kemudian turun Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad. Jibril mengatakan, "Alladhi abkaka ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang Rasulullah katakan? Ummati, ummati, umatku ya Jibril, umatku. Aku khawatirkan umatku ketika di hari akhirat. Kemudian Jibril kembali naik ke langit, kemudian sampaikan salam dan sampaikan pesan Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang Allah katakan kepada Muhammad? Katakan kepada kekasihku Nabi Muhammad, "Inna sanurbika fi ummatik wala nafuk." Saya akan membuatmu ridha dalam perkara umatmu dan saya tidak akan menyakitimu. Saya akan membuatmu ridha, engkau bebas mengeluarkan umatmu siapa saja yang engkau inginkan keluar daripada neraka. Yang penting satu, ya Habibi ya Rasulullah, wahai kekasihku ya Rasulullah, engkau senang, engkau bahagia, aku ampunkan umatmu demi kebahagiaanmu. Kemudian apalagi para hadirin, dalam sebuah kisah, dalam sebuah riwayat, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, Nabi Muhammad mengatakan, "Waditu an ara ikhwani." Saya rindu, saya kangen untuk bisa berjumpa kepada saudara-saudara saya. Sahabat merasa heran, para hadirin. Alasna ikhwanakum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah kami ini merupakan saudaramu? Apa yang Nabi katakan? Bal antum ikhwani, bal antum ashabi. Enggak, kalian itu sahabat saya, tapi saudara saya adalah orang-orang yang beriman kepada saya tapi tidak pernah melihat saya. Oleh karena itu para hadirin, Rasulullah mencucurkan air matanya karena rindu untuk bertemu dengan kita. Tidakkah kita mau membalas kerinduan dengan kerinduan, membalas kasih sayang dengan kasih sayang, membalas cinta dengan cinta, karena hal tersebut dapat kelak menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jika kita membalas cinta dengan cinta, maka kita termasuk orang yang mulia. Akan tetapi para hadirin, jika kita tidak membalas cinta dengan cinta, maka kita termasuk orang yang tidak tahu diri. Rasulullah cinta ingin bertemu dengan kita sampai mengeluarkan air mata. Kemudian kita seolah-olah masa bodoh, acuh tak acuh, nggak peduli kepada itu semua. Oleh karena itu para hadirin, tidak ada orang yang lebih mencintai kita, yang lebih berbuat baik kepada kita melebihi Rasulullah. Oleh karena itu Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah itu mengatakan, manilnah, kita tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan fid dunya wal akhirah, baik itu dunia dan di akhirat, wala yadfa'u mabarra anhuma, dan tidak akan kita tertolak dari berbagai macam kejelekan dunia dan akhirat, illa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha, kecuali Sayyidina Muhammad merupakan penyebab daripada kebaikan tersebut, wal qa'id ila rusdiha,
pemimpin kita dalam menjauhkan kita dari segala macam keburukan. Oleh karena itu para hadirin, itu merupakan salah satu cara kiat untuk kita bisa mencintai Rasulullah. Oleh karena itu mari kita hayati bagaimana perjuangan Rasulullah dan bagaimana cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kelak cinta itu, memahami itu dapat menumbuhkan cinta di hati kita. Apalagi para hadirin, yang kedua adalah at-ta'zim, sesuatu yang agung. Kita para hadirin biasa melihat orang yang naik gunung, rela capek-capean, menempuh waktu berjam-jam dan rela waktu menempuh berhari-hari. Panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan kehujanan. Demi satu tujuannya itu bisa sampai ke puncak gunung, kemudian bisa melihat keindahan gunung. Sesuatu yang agung dapat menimbulkan keagungan di hati, dan harus kita pahami wahai para hadirin, keagungan itu tak ada yang lebih besar daripada keagungan Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan orang yang pertama bisa bertemu dengan Allah, kekasih Allah, dan orang yang pertama bisa mendapatkan syafaat di hari kelak kemudian. Di saat orang datang kepada Nabi Allah Adam untuk minta syafaat, Nabi Adam mengatakan, la ta'ti illa indi, jangan datang kepada saya pernah berbuat salah. Kemudian orang-orang datang kepada Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh bilang, saya enggak punya kekuatan, jangan datang kepada saya. Orang-orang datang kepada Nabi Allah Musa, orang-orang datang untuk minta syafaat kepada Nabi Allah Musa. Nabi Musa mengatakan, jangan datang kepada saya. Orang-orang datang kemudian kepada Nabi Allah Isa untuk meminta syafaat. Nabi Isa mengatakan, jangan datang kepada saya. Kemudian orang-orang datang kepada Sayyidina Muhammad. Kemudian di saat itu Nabi Muhammad mengatakan, analah, saya yang akan menanggung dosa kalian semua. Saya yang akan memberikan kalian syafaat, dan saya yang akan menyeret kalian keluar dari pintu api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama adalah ihsan, yang kedua adalah ta'zim, dan yang ketiga adalah al-jamal. Yang terakhir adalah apa para hadirin? Adalah al-jamal. Apa itu al-jamal? Yaitu keindahan. Para hadirin, ulama telah mengatakan, tak ada makhluk Allah yang lebih indah wajahnya, yang lebih ganteng rupanya, melebihi wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin, ulama berbondong-bondong menulis, mengumpulkan riwayat yang menceritakan tentang bentuk wajah fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jika kita membaca kitab Asy-Syama'il Tirmidzi, ciri fisik bentuk Rasulullah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, kita akan mendapatkan detail akan wajah ciri fisik Rasulullah. Jika kita membaca kitab Wasailul Wusul lil Imam An-Nabhani, kita akan mendapatkan ciri fisik wajah Rasulullah. Kenapa begitu mereka fokus? Yang pertama karena cinta, dan yang kedua tak ada kelebihan wajah yang melebihi gantengnya daripada gantengnya Rasulullah. Shallu alal Habib. Tapi mungkin para hadirin ada yang bertanya, Nabi Yusuf itu ganteng, tapi ketika Nabi Allah Yusuf lewat, perempuan yang melihat Nabi Allah Yusuf
enggak sengaja mengiris tangannya. Dan mereka tidak kesakitan karena terpukau akan keindahan wajah Nabi Allah Yusuf. Tapi mengapa melihat wajah Rasulullah enggak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa perempuan tak sengaja mengiris tangan mereka karena melihat keindahan wajah Rasulullah? Apa jawabannya para hadirin? Jawabannya adalah bahwa kegantengan Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad, kegantengan yang dibungkusi dengan kewibawaan, dengan penuh keagungan, sehingga orang yang melihatnya tak pernah nafsu, tak ada nafsu syahwani untuk melihat wajah Rasulullah. Karena ketika orang-orang melihat wajah Rasulullah, para sahabat itu nggak mampu berani mempelototi Nabi. Oleh karena itu seorang kafir Quraisy ketika datang kepada Rasul bersama para sahabatnya, seorang kafir Quraisy tersebut mengatakan, laqad wafitu ala Kisra, saya telah datang kepada raja-raja di muka bumi ini, tapi saya tidak pernah melihat satupun orang yang begitu diagungkan melebihi pengagungan ashabu Muhammad kepada Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah duduk di hadapan para sahabatnya, tak ada satupun di antara mereka yang berani mengangkat muka untuk bisa terus mempelototi wajah Rasulullah. Mereka semua menunduk, hingga ulama mengatakan kalau ada burung di kepala mereka, burung tersebut tak akan lari. Kenapa? Karena selama berjam-jam di hadapan Nabi, tak satu pun kali mereka mengangkat wajah untuk menghadap Nabi. Kemudian, kitab Syama'il yang menceritakan tentang wajah fisik Rasulullah, menjelaskan detail wajah Rasulullah, hingga ada ulama riwayat yang mengatakan ada yang menghitungnya. Ubannya Rasulullah yang dijenggot ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Itu diriwayatkan dari siapa? Siapa yang melihat? Bukankah sahabat ketika melihat Rasulullah mereka menundukkan wajahnya? Lalu dari mana datang riwayat tersebut? Para ulama mengatakan, jika kita melihat para hadirin, sebuah kitab-kitab yang menjelaskan tentang wajah fisik Rasulullah itu cuma diriwayatkan oleh 2 orang. Kita nggak pernah mendapatkan riwayat bentuk wajah lebih dari 2 golongan orang. Yang pertama adalah sigharus sahabah, anak-anak kecil yang bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua adalah orang-orang Badui yang baru pertama kali masuk Islam. 2 jenis golongan orang ini merupakan orang-orang yang meriwayatkan bentuk fisik wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, jika kita buka dari awal sampai akhir, silahkan habis ini para hadirin download, buka internet, tulis Asy-Syama'il Tirmidzi, PDF-nya ada. Buka Wasailul Wusul Linabhani, para hadirin buka. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bentuk fisik wajah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman, karena mereka tak mampu memandang wajah lama kepada Nabi Muhammad karena wibawanya Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu para hadirin, dengan ketiga hal tersebut dapat menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Apalagi selain itu para hadirin, membaca sejarah beliau, mengenal sifat-sifat bukan hanya bentuk fisik, tapi mengenal juga bentuk kepribadian sifatnya beliau. Bagaimana beliau itu, apa saja sifatnya, sifat-sifat
yang begitu menonjol yang ada pada diri Rasulullah adalah yang paling utama, dan yang sifat ini mulai hilang di tengah-tengah masyarakat kita adalah al-haya, malu. Imam Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul itu menjelaskan Nabi itu sangat pemalu. Saking malunya la yusbit basarah. Beliau tidak pernah mempelototi orang karena beliau malu. Dan malu merupakan bagian dari iman. Al-haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya baik. Oleh karena itu Nabi katakan bahwa malu merupakan bagian daripada iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ala ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u minal iman. Iman itu cabangnya ada 70 lebih. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang dapat menghalangi jalan seseorang di tengah jalan. Dan haya merupakan bagian daripada iman. Para hadirin, jika kita melihat media sosial kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang tak mempunyai rasa malu, perempuan-perempuan yang telah meninggalkan rasa malu, melepaskan auratnya karena telah hilang rasa malu. Rasa malu merupakan benteng utama bagaimana bisa seseorang terhindar dari kemaksiatan. Apalagi para hadirin, selain rasa malu, Oke, sambung terus para hadirin, terus itu sambung ahlul bait. Oh, marhaba. Sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa syadidut tawadu. Sifatnya beliau adalah selain sangat pemalu juga merupakan sangat tawadhu. Oleh karena itu para hadirin, dari sekarang mulai kita tanamkan cinta Rasulullah kepada diri kita terlebih dahulu, dan cinta Rasulullah kita tanamkan di hati anak-anak kita. Kita biasakan anak-anak kita untuk membaca sejarah, untuk membaca biografi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga idola pertama yang menjadi panutan mereka adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para hadirin, yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Habibana Al-Habib Ahmad bin Mutahar Al-Jufri. Apa yang beliau sampaikan, semoga kita selalu meningkatkan tali silaturahmi, karena tali silaturahmi adalah merupakan tali-tali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pencerah agama yang terakhir yang disampaikan guru kita semua, yaitu Al-Habib Idrus bin Muhammad As-Segaf. Sekalian ditutup dengan doa. Sebelum menginjak acara inti, saya selaku yang membacakan susunan acara pada malam hari ini, apabila ada kata dan prakata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Al-Habibana Al-Habib Idrus bin Muhammad As-Segaf, tempat dan waktu kami persilakan. Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya wabarakatuh. Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab mawdi'i. Ya Rabb, kumpulkan kami dan keluarga kami dan siapa yang kita cintai di surga Firdausil A'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad
bin Mutahhar Al-Kaf sudah cukup, dan sudah la itra ba'dal arus. Tidak ada minyak wangi setelah seseorang sudah berkemantan, sudah kawin, wangi sudah harum, tidak perlu diwangi lagi karena sudah sempurna dan sudah komplit apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad tadi. Semoga kita mendapatkan manfaat yang besar dari apa yang beliau sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wallahi, demi Allah, la yu'minu ahadukum, tidaklah iman bisa melekat di dalam hati seseorang di antara kalian hatta akun ahabba ilaihi min kulli syai', hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wa min nafsihi alladhi baina jambai." Demi Allah, tidak akan iman itu melekat kepada diri seseorang kecuali kecintaan kepadaku melebihi daripada kecintaannya kepada orang tuanya, kecintaannya kepada anak-anaknya, kecintaannya kepada manusia semuanya, bahkan kepada dirinya sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kecintaan ini telah didapati oleh para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad dan para tabi'in sampai detik ini. Dengan merekalah agama menyebar ke seluruh penjuru alam. 10.000 dari para sahabat yang terkubur di kota Madinah, 10.000 lagi yang terkubur di dalam kota Mekah. Adapun jumlah sahabat 140.000 lebih daripada para sahabat, yang mana cuma 20.000 yang tinggal di Madinah dan yang terkubur di kota Mekah. Mana 120 sahabat, 120.000 sahabat yang lain terkubur di mana mereka? Mereka terkubur di seluruh penjuru pelosok alam. Ada bahkan di Filipina, ada bahkan di Mesir dan lain sebagainya. Daripada kuburan-kuburan para sahabat menunjukkan bahwa mereka itu penebar-penebar agamanya Nabi Muhammad SAW, hingga dengan berkat mereka lah masuklah agama Islam ke Indonesia, masuklah ketarakan ini berkat daripada perjuangan murid-murid Nabi Muhammad SAW, yang mereka memiliki bukan hanya ilmu saja, bukan hanya ucapan atau ceramah saja, tetapi mereka memiliki di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasa cinta dan pengagungan yang dikatakan oleh Habib Muhammad bin Mutahhar Al-Kaf tadi telah benar-benar terjiwai di dalam hati para sahabat. Meninggal Rasulullah SAW digantikan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak mampu kakinya Sayyidina Abu Bakar melangkah ke derajat daripada mimbar yang biasa diletakkan kakinya Nabi Muhammad SAW, kecuali kakinya Sayyidina Abu Bakar ada di bawah derajat kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Sayyidina Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak mampu meletakkan kakinya di mimbar yang biasa dipakai untuk berkhutbahnya Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah, kecuali di bawah derajatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka dengan adab, dengan sopan santun semacam inilah, dengan akhlak semacam inilah, dan ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menebarlah agama ke penjuru seluruh alam. Bukan hanya dengan ilmu saja para hadirin. Dan alhamdulillah kita saksikan ditarakan ini, Masya Allah, bertambah tahun, bertambah daripada perkembangan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertambah daripada iqbalun nas, menujunya hati manusia kepada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, telah nampak alhamdulillah. Semoga ditambah setiap tahunnya, setiap saatnya kepada para hadirin hadirat semuanya. Dan ini yang dikatakan oleh seorang sahabat tatkala itu Zaidul Khair
tatkala itu datang kepada Rasulullah dengan memacu kudanya dengan sangat cepatnya hingga khawatir mati sebelum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala nyampe ke kota Madinah, Rasulullah ditanya oleh Zaidul Khair, "Ya Rasulullah, apakah alamat tanda-tanda orang yang diingini oleh Allah kebaikan? Dan apa tandanya orang-orang yang diingini oleh Allah kejelekan?" Maka Rasulullah membalas bertanya kepada Zaidul Khair, "Wahai Zaid, bagaimana kaifa asbahta wa kaifa amsaita? Bagaimana keadaan di pagi harimu, di siang harimu, wahai penanya, wahai sahabat tadi?" Maka sahabat tadi mengatakan, "Asbahtu uhibbul khair." Aku wahai Rasulullah di pagi hari, di sore hari senang dengan kebaikan. Kalau ada perkumpulan acara, perkumpulan pengajian, maka hadir. Ada sholat jamaah hadir. Tahajud yang dikatakan beliau Habib Muhammad tadi menjadikan bala, menjadikan daripada musibah terangkat dengan tetesan air mata orang-orang tua kita, dengan tetesan air mata daripada guru-guru kita. Maka merekalah orang-orang yang senang dengan kebaikan. Inni uhibbul khair ya Rasulullah. Aku cinta dengan kebaikan. Wa uhibbu ahlul khair. Dan aku cinta dengan orang-orang yang baik. Aku cinta dengan para nabi, cinta dengan para wali, cinta dengan kaum solihin, para ulama. Maka itu adalah ucapannya sahabat tadi. Dan juga di setiap pagi ya Rasulullah, aku benci dengan kejelekan, aku benci dengan kejahatan. Di hadapanku ada internet, di hadapanku ada daripada hembusan-hembusan setan, yang mana itu di dunia nyata atau di dunia maya. Maka aku singkirkan itu, aku hapus itu ya. Kalau zaman ini dihapus, dihindari, ya, dihindari daripada diri kita. Maka ini orang yang benci dengan kejelekan. Idza massahu syaiton tadzakkaru. Jika seandainya kesentuh di dalam hatinya setan, orang yang beriman itu punya ciri khas, punya tanda-tanda. Apa tanda-tandanya orang yang beriman? Kalau disentuh di dalam hatinya setan, tadzakkaru, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang yang beriman. Kalau ada hembusan setan di dalam dunia nyata kita atau di dalam maya kita, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tadi, "Hihi, ini adalah sudah jawabannya. Kamu bertanya tentang orang yang tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah, tanda-tanda orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dan tanda-tanda orang yang dikehendaki oleh Allah kejelekan. Maka jawabanmu adalah aku cinta setiap harinya dengan perbuatan baik dan orang-orang yang berbuat baik, dan benci dengan kejelekan dan orang-orang yang berbuat jelek. Ini adalah ciri-cirinya orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan." Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahibul bait pada malam hari ini, termasuk pelopor daripada rahmatnya Allah yang turun di malam hari ini, pelopor daripada berkah yang turun, hadirnya para guru-guru, para asatid, para habaib, yang mana insya Allah kehadiran mereka mendapatkan keberkahan ke dalam hati jasmani dan rohani kita, yang tidak akan bisa kita mengetahui keberkahan majlis semacam ini kecuali kita tatkala gharghara, tatkala ruh kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita sudah ditenggorokan, maka kita ditampakkan oleh Allah berapa ganjaran majlis ilmu, berapa ganjaran majlis salawat. Maka di saat itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, bijahi walid Fatimah, umnan bihusnul khatimah, bijahi walid Fatimah, umnan bihusnul khatimah, bijahi walid Fatimah, umnan bihusnul khatimah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا رب يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطى الهتاني والجود والإحسان أصلح لنا سريرا ونوّر البصيرا وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب واكشف الكروب واكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جئت أتمم بما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول بلساني ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نري الخلائق وللورى ننافي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول مصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عداد الراس صحبه لله بالبدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فكنا وفك أهلنا وكربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن لا إله إلا الله الأمان لا إله إلا الله الأمان من دوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Fatihah. Amin. اللهم حق الفاتحة سر الفاتحة
الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر الهم يا نعم الله الله ارفع عنا البلاء والوباء والشدائد بلدنا خاصة المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله